Selamat datang di pernikahan Tuan Xiao Yichen dan Nona Lin Han. Pernikahan akan dimulai secara resmi dalam 3 menit. Para tamu undangan silakan segera mengambil tempat duduk. Han, di mana Xiao Yichen? Hari ini kan hari pernikahannya. Mengapa dia masih terlambat? Katanya hari ini grup perusahaan ada pekerjaan mendadak. Terhambat sebentar, segera datang. Kak, kamu terlalu mencintai Kak Chen. Selalu kamu yang menunggunya. Kalau pasanganku sudah lama menghancurkan rumah. Mengapa aku tidak bertemu perempuan sepertimu yang merawat Kak Chen 5 tahun? Tampakku kesal. Teman-teman sekitar tahu, aku menunggu Xiao Yichen 5 tahun dengan susah payah. Hampir 24 jam menempel padanya. Orang lain mengira Xiao Yichen menikahiku karena tertentu oleh perasaanku. Tapi hanya aku yang tahu. Di hatinya, dia masih sangat mencintai. Cinta pertama yang dulu meninggalkannya dan pergi ke luar negeri. Kenapa aku merasa cincin ini sangat familiar? Jangan bicara yang tidak perlu. Han, ada apa dengan Xiao Yichen? Inikah kerjaan sibuk yang dia maksud? Cuma baru pulang ke Indonesia. Aku menjemputnya ke sini. Jadi agak terlambat. Xiao Yichen, hari ini pernikahanmu dengan Lin Han. Tapi kau datang menggandeng wanita lain. Apa maksudmu? Ini semua salahku, tubuhku terlalu lemah. Baru-baru ini juga menjalani operasi. Kak Yichen membawaku karena khawatir. Bukan karena alasan lain. Kakak, jangan marah padanya. Semua salahku. Cuma tidak enak badan. Kamu berdiri. Biarkan dia duduk sebentar. Baik, aku akan merias wajah dulu. Hei, cincin kakak itu kelihatan familiar. Jangan-jangan ini cincin tunangan yang kau beri ke Cumo 5 tahun lalu? Tak sempat memilih. Cincin biasa saja, dipakai seadanya. Kak Yichen, hal seperti ini hanya sekali seumur hidup. Menerima asal-asalan, tidakkah kakak marah? Dia tidak berani. Kak Yichen, silakan makan buah. Lelah sekali. Sejak kapan aku menjadi tanpa batas seperti ini? Aku bisa memberimu 50 juta. Untuk pengobatan ibumu. Tapi sebagai imbalan. Kau harus menemaniku. Nona Lin, riasannya sudah diperbaiki. Upacara akan segera dimulai. Mungkin hubungan ini memang salah sejak awal. Berapa 5 tahun yang dimiliki hidup seseorang? Hati yang tak bisa dihangatkan dalam 5 tahun? Perlukah diteruskan? Lin Han, kau kira setelah menikah, Kak Yichen akan jadi milikmu. Dia milikku. Kau tak bisa merebutnya. Sekarang mari kita ayak seluruh tamu yang hadir untuk bersama-sama mendoakan mempelai bahagia sampai tua. Cumo pingsan. Cepat panggil ambulans. Cumo. Ayo ke rumah sakit. Kau yakin mau pergi? Lihat, jangan serigala. Linhan, jangan nakal. Mempelai pria, nyawa manusia dipertaruhkan. Xiao Yichen, bajingan kau. Bagaimana Xiao Han harus menghadapi ini karena ulahmu? Dia bisa urus sendiri. Kupikir Lin Han akan berakhir bahagia. Nyatanya, dia hanya mencintai tanpa balasan. Tentu saja, pemeran utamanya sudah kembali. Lin Han jelas tak punya kesempatan lagi. Hadirin, pernikahanku dengan Xiao Yichen hari ini sudah berakhir. Silakan pulang. Xiao Han, kau baik-baik saja? Baik. Aku akan ganti rugi setelah pernikahan ditunda. Xiao Yichen, tak ada nanti untuk kita lagi. Saat berusia 20 tahun, aku mencintai Xiao Yichen melebihi cintaku pada diriku sendiri. Aku meninggalkan pendidikanku, bahkan melepaskan semua harga diriku.
Kupikir suatu hari nanti, dia akan tersentuh oleh keteguhanku. Tapi baru sekarang aku menyadari, bagi seorang pria yang tak bisa didapatkanlah yang terbaik. Jika 5 tahun lamanya menemani, tetap tak bisa mengalahkan masa lalunya, maka biarkan semuanya benar-benar berakhir. Kak, aku ingin minta tolong kepadamu. Apa? Kau mau bercerai? Ya, Baik. Aku akan siapkan perjanjian cerai dan mengirimkannya padamu. Asal dia sudah menandatangani, setelah melewati masa tenggang 30 hari, aku akan membantumu memutuskan hubungan sepenuhnya dengannya. terima kasih, Kak. Asisten, masuk. Segera siapkan tiket pesawat pulang ke Tanah Air untukku. Cepat. Baik. Xiaohan, kali ini aku takkan melewatkanmu lagi. Nyonya hari ini perasaannya agak tidak baik. Aku tahu. Aku ingat hari ini adalah ulang tahunmu. Cobalah. Aku sudah makan. Ini khusus kubelikan untukmu. Tak kusangka setelah 5 tahun berlalu, dia masih ingat kue mangga favoritku. Ada apa lagi? Tidak apa-apa. Tiba-tiba tidak nafsu makan. Aku tahu kamu masih marah. Kejadian hari ini adalah kecelakaan. Lain kali aku akan mengadakan ulang pernikahan untukmu. Baik? Baik. Apa ada permintaan ulang tahun darimu? Aku ada waktu hari ini. Bisa menemanimu. Apa itu distrik? Permintaan ulang. Penggalihan hak milik villa ini. Tanda tangan tanpa melihat sama sekali. Kamu tidak takut itu surat perjanjian cerai? Kamu tega? Pernikahannya kita tetapkan bulan depan saja. Tanggal 1 Oktober hari yang bagus. Baik. Semuanya menurutmu. Makan kue dulu saja. Kak Kishen, dokter bilang aku perlu kuci lambung. Aku sangat takut. Bisakah kamu datang menemaniku? Baik, aku segera ke sana. Aku hari ini. Kamu pergi saja. Ulang tahunku tidak apa-apa. Ada setiap tahun. Kalau begitu, istirahat yang baik. Xiao Yichen, kamu lupa. Aku alergi mangga. Cumo menelepon. Xiao Yichen sudah pergi selama 10 hari. Dan aku pun menikmati ketenangannya. Masih ada 20 hari lagi. Xiao Yichen, setelah ini, tidak akan ada lagi hubungan antara kita. Kamu sedang sibuk sekarang? Ada apa? Cumo sudah sembuh. Ingin pergi bermain ke taman hiburan. Kamu ikut juga ya? Tidak usah. Aku tidak mau pergi. Kakak, ikutlah juga. Lebih banyak orang, lebih ramai. Lagi pula, di rumah kamu juga bosan kan? Baiklah. Wajahmu kelihatan tidak baik. Tidak apa-apa. Semalam cuma kurang tidur saja. Kakak tidak takut rumah hantu kan? Waktu itu ada seorang cowok. Mau mengajakku ke rumah hantu. Aku sampai ketakutan setengah mati. Cowok? Cowok yang mana? Apa aku kenal? Ya, senior King Shan yang dulu itu. Dia minta tolong kepadaku. Katanya mau berterima kasih padaku. Jadi dia mengajakku pergi bermain. Kalau mau pergi main kemana, bilang saja padaku. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas, agar aku tidak khawatir. Baiklah, aku dengar katamu. Sudah 7 tahun bersamamu. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Memiliki rasa posesif yang begitu kuat. Xiao Yichen, rupanya kamu juga bisa cemburu. Ayo pergi. Ya, ayo.
Sangat menyeramkan, Kakak Kishin. Aku tidak mau bermain lagi. Aku ingin keluar. Tempat ini biasanya punya jalan pintas. Mari kita cari. Di sini adalah tantangan untuk pasangan, hanya dengan berciuman baru bisa keluar. Kalau tidak, harus melewati gerbang neraka. Kak Ichen, aku takut. Aku tidak mau melewati gerbang neraka. Itu, bisakah kamu membantuku menyelesaikan tantangan? Kamu takut? Keluarlah dulu. Ya. Jumo penakut. Aku khawatir padanya. Jumo. Ternyata yang selalu ditinggalkan adalah aku. Kak Kishin, kakak tadi, kalau dia melihat kita berciuman, dia tidak akan marah kan? Kalau dia juga sembarangan mencari pria lain untuk dicium, bagaimana itu? Dia tidak akan begitu. Kamu yakin sekali? Dia sangat mencintaiku. Matanya tidak bisa memotong orang lain. Terlalu asik sampai lupa diri. Menyukai seseorang hanya akan dijadikan senjata oleh orang lain. Untuk menyakitimu terus-menerus. Ayo pergi. Kakak, kenapa kamu juga keluar dari sini? Jangan-jangan kamu juga... Sangat mudah. Tinggal menyerah dari permainan saja. Jangan salah paham. Jumo baru saja keluar dari rumah sakit. Aku khawatir dengan kondisi tubuhnya. Dia tidak bisa berjalan sendirian. Ambang kematian. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Kamu lelah, ya? Aku akan belikan kamu air minum. Aku mau jus jeruk. Kamu lihat kan? Kamu lihat? Di hati Kak Ichen, akulah yang paling penting. Lebih baik kamu pergi sekarang juga. Siapa tahu, aku bahkan bisa meminta Kak Ichen memberimu uang pesangon tambahan. Baiklah. Aku tahu kamu tidak akan mudah menyerah. Apa? Kamu setuju? Bukankah kamu bilang akan memberiku uang tambahan? Mengapa aku tidak mau? Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku bersamanya tidak bahagia. Aku juga tidak suka dia lagi. Perceraian bukanlah hal yang sangat normal? Jangan membohongiku. Kamu dan Kak Ichen akan mengadakan pernikahan pada tanggal 1 Oktober. Aku tidak akan menghadiri pernikahan itu. Tapi aku butuh seseorang untuk menggantikanku pergi. Kurasa kamu sangat cocok. Makanya, aku baru mau keluar hari ini. Kamu gila. Pernikahan kali ini skalanya sangat tinggi. Semua keluarga Xiao akan hadir. Kalau kamu bisa berhasil menggantikanku menikah di acara itu, keadaan sudah tak bisa diubah. Sementara aku juga terbebas dari kekhawatiran di belakang. Menang-menang. Kenapa? Baru saja bukannya masih terlihat sangat jatuh cinta mati-matian begitu? Tidak berani lagi. Kalau begitu, baiklah. Aku setuju. Tapi kalau kamu berani mempermainkanku, aku tidak akan membiarkanmu. Tenang saja. Aku tidak sudi menerima pria bekas pakai. Kak Ichen? Xiao Yixin, ini kuhadiahkan sebagai terima kasih atas pertolonganmu menyelamatkan ibuku dulu. Kudoakan kalian berdua berjodoh dan hidup bahagia. Kulihat setiap hari kamu bangun tidur. Hal pertama yang dilakukan adalah merobek kalender. Apakah ada sesuatu yang penting? Pernikahan, apakah tidak penting? Hampir saja lupa. Sudah siap. Kalau ada waktu, cobalah. Aku masih ada urusan. Ke kantor dulu. Nyonya, ini adalah baju pengantin. Yang dibelikan tuan muda untukmu. Buatan tangan murni. Coba cepat pakai. Kanjeng Nyonya pasti terlihat cantik luar biasa. Ini cincin berlian. Yang tuan muda ikatkan untuk Nyonya di Lela. Harganya lebih dari 10 juta. Ada hal-hal yang kalau terlambat jadi tak berguna. Aku kasihmu alamat. Bisakah kamu mengirimkannya untukku? Halo? Xiaohan, hari ini Cumo kambuh maaknya. Aku harus merawatnya. Kamu... Tak apa. Aku merasa akhir-akhir ini kamu berubah. Oh ya. Kita suami istri. Kalau ada masalah yang mengganggumu, harus bilang pada aku. Ternyata kamu masih ingat. Kita ini suami istri. Kamu dengar? Aku baik-baik saja. Jaga baik-baik Cumo. Besok pernikahan. Jangan sampai terlambat. Tak mungkin. Kak Ichen,
Kak Yichen, Kalau begitu, tidurlah lebih awal. Kalau tahu pengantin besok adalah Cumo, Xiao Yichen, pasti kamu akan berterima kasih padaku. ini adalah gereja katedral Santa Celia terbesar di Provinsi Selatan. Bukankah katanya tidak menerima urusan duniawi? Bagaimana Direktur Xiao bisa mendapatkannya? Pasti dengan uang dong. Lihatlah para tamu ini. Siapa yang bukan tokoh penting di Provinsi Selatan? Skala pernikahan keluarga Xiao kali ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu, keluarga Xiao cukup menghargai menantu perempuannya. Ya, Akhirnya aku menunggu untuk menikah dengan Kak Yichen pada hari ini. pegang tanganku. Sekarang apakah kita bisa bersama selamanya? Ya. Kalau segitu hebohnya. Xiao Yichen, aku pergi. Mulai sekarang, kau dan aku tidak saling berhutang apa-apa. Jangan bertemu lagi. Tuan Xiao Yixin, apakah Anda bersedia mengikat janji pernikahan dengan Nona Lin? Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan setia padanya selamanya. Sampai akhir hayat, Aku bersedia. Nona Lin Han, apakah Anda bersedia mengikat janji pernikahan dengan Tuan Xiao Yichen? Baik dalam kekurangan, selalu setia padanya tanpa ragu, sampai akhir hayat? Aku bersedia. Maka di sini, atas nama Tuhan, kuumumkan kepada semua, selamat kepada kedua mempelai yang telah menjadi suami istri. Sekarang, mohon pengantin pria membuka kerudung pengantin wanita. Jangan takut. Cumo, kok kamu? Kakak Yichen, apa aku tidak baik? Di mana Lin Han? Kakak Yichen, kamu tidak benar-benar ingin menikah dengan Lin Han, kan? Apa yang terjadi? Kok pengantin perempuannya berubah jadi Cumo? Pengantin perempuan berubah dari Lin Han menjadi Cumo. Ini mungkin akan jadi berita utama di Provinsi Selatan besok. Kok pengantin perempuannya tidak mirip dengan yang difoto? Mungkin karena dandanannya. Sedikit perbedaan itu wajar. Tapi kenapa dua orang ini diam saja? Iya ya. Kalau dulu hal-hal itu tidak terjadi, yang seharusnya menikah denganmu adalah aku. Sekarang, aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Xiao Yichen, kalau kamu benar-benar mencintaiku, sekarang juga kamu umumkan tentang pergantian pengantin ini. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Kamu tidak boleh pergi. Aku tahu kamu mencintaiku. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Lin Han, tapi juga menyangkut kehormatan seluruh keluarga Xiao. Kalau kamu pergi, grup Xiao akan menjadi bahan tertawaan seluruh Jiangcheng. Baiklah, jangan cari masalah. Xiao Yichen, apa maksudmu? Kalau kamu benar-benar peduli pada reputasi keluarga Xiao di pernikahan saat itu, kamu tidak akan meninggalkan Lin Han. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengantin perempuannya diganti. Ini terlalu konyol. Betul. Ya, ini terlalu konyol. Yichen. Cumo, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Bawa Nona Chu pergi. Para tamu dengan menyesal. Karena beberapa faktor yang tidak terelakkan, pernikahan hari ini dibatalkan. Kerugian waktu yang dialami para tamu akan kami tanggung seluruhnya oleh grup Xiao. Xiao Yichen, orang yang menikah denganmu hari ini jelas-jelas aku. Kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Aku tahu kau tidak menyukai Lin Han. Setiap kali bersama Lin Han, kau selalu memilihku. Bukankah ini berarti kau menyukaiku? Sekarang masih beredar kabar di luar. Xiao Yichen tidak dekat dengan wanita, hanya fokus pada karier. Nyatanya, orang ketiga ini malah muncul di pernikahan. Kurasa diam-diam, hubungannya dengan lawan jenis juga berantakan. Keluarga Xiao memang hebat. Mengundang banyak pejabat Nansheng untuk menonton drama.
Sungguh mengagumkan. Bibi, Diam. Kenapa tiba-tiba berkelahi? Ibu, sudahlah. Bibi, aku tahu ini tidak baik. Tapi aku terlalu mencintai Kak Ichen. Cinta? Kau berani mengucapkan kata itu? Dulu saat kau minta uang padaku, sikapmu bukan seperti ini. Minta uang? Ibu, apa yang kau bicarakan? Kau kira dulu, pas dia pergi ke luar negeri sukarela, aku memberinya 5 juta yuan, baru dia mau meninggalkanmu. Kak Ichen, dengarkan penjelasanku. Jelaskan? Jelaskan apa? Kau ingin aku menyebarkan video saat kau mengambil uang dulu? Menyebarkannya ke publik? Jumo, jadi dulu kau meninggalkanku? Hanya karena 5 juta? Tidak, Kak Ichen, bukan seperti itu. Aku tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Keluargaku tidak sebaik keluargamu. Bibimu menemuiku dan berkata, dia tidak akan pernah mendukung kita untuk bersama. Karena itulah aku pergi. Lalu untuk apa kau kembali sekarang? Kau pikir karena aku sudah menjadi direktur, kau bisa dapat lebih banyak uang, ya? Tidak, bukan begitu. Aku kembali karena mencintaimu. Sinta, baiklah. Kalau begitu, kembalikan 5 juta itu. Menurutku, wanita sepertimu. Pulang karena uangnya sudah habis, kan? Pergilah. Tidak, aku tidak mau pergi. Kak Ichen, aku tidak mau pergi. Bawa dia pergi. Aku seharusnya tidak berpura-pura menjadi Linhan. Tapi Kak Ichen, kau tidak pernah marah padaku. Bukankah begitu? Kak Ichen. Kak Ichen. Di mana, Nyonya? Istri Pak Xiao tidak ada di rumah. Linhan, kamu bukan anak 3 tahun lagi. Pernikahan adalah hal besar. Kamu pergi begitu saja. Pesan tidak dibalas. Telepon tidak diangkat. Di mana kamu menaruh muka keluarga Xiao? Segera kembali ke sini. Kak Chen, kamu dan kakak ipar bertengkar apa lagi? Bukankah dia sangat ingin menikah dengan Kak Chen? Jangan-jangan dia pergi. Bagaimana mungkin dia tega? Suruh-suruh grup mencarinya. Pastikan Nyonya ditemukan. Ya. Ya ampun, pengantin wanita grup Xiao ternyata kabur dari pernikahan. Kekayaan berlimpah ini dia tolak. Apa otaknya masih berfungsi? direktur grup Xiao juga sangat tampan. Kalau aku jadi dia, dibunuh pun aku tak akan pergi. Aku tidak suka baju ini. Sekarang kamu adalah Nyonya Xiao. Saat di luar, perhatikan kesopananmu. Pelayan, ambil yang ini saja. Mulai hari ini, tinggalkan masa lalu yang hina. Aku, Lin Han, akan menjadi diri sendiri. Bukan lagi budak siapapun. Tuan muda, apa Anda tidak apa-apa? Apakah Nyonya belum pulang? Saat dia ingin pulang, dia akan pulang dengan sendirinya. Tapi, Tolong siapkan 1 teh penghilang mabuk untukku dulu. baik. Tuan muda, teh penghilang mabuk. Kenapa rasanya pahit sekali? Maaf Tuan muda, dulu teh penghilang mabuk Anda selalu diseduh langsung oleh Nyonya. Saya hanya mencoba membuatnya sekali. Tadi sangka akan sepahit ini.
Saya menghabiskan puluhan ribu untuk membeli teh penghilang mabuk, tapi tidak ada efeknya. Apa gunanya kamu membuat semua ini? Tentu saja ada gunanya. Yang dijual online itu adalah versi umum untuk dijual. Efeknya berbeda pada tiap orang. Yang saya buat ini adalah teh penghilang mabuk yang khusus disesuaikan untuk Anda. Kata sang master, takaran ini tidak boleh berselisih 1 gram pun. Buatkan saya segelas lagi. Baik. Direct Tuan Xiao. Kami sudah menemukan lokasinya di sebuah universitas. Panggil supirnya ke sini. Saya segera menuju ke sana. Selamat ya, membuka bab baru dalam hidup. Beritamu kali ini benar-benar heboh. Menurutku, keluarga Xiao paling tidak akan jadi topik tren selama seminggu. Bahkan harga sahamnya turun 20%. Urusan mereka sudah tidak ada hubungannya dengan... Kamu bilang ingin hidup sederhana. Menurutku, tidak ada yang lebih sederhana daripada kehidupan kampus. Ditambah lagi, dulu karena keadaan ibumu, kamu terpaksa berhenti sekolah. Jadi aku menghubungi kampus. Aku memulihkan status studimu. Terima kasih, kakak tingkat. Tidak apa-apa, sama-sama. Halo, Profesor Chen. Halo. Bukankah kamu seorang pengacara? Kenapa tiba-tiba jadi profesor? Oh, begini ceritanya. Fakultas Hukum Kampus terus menghubungiku. Mereka ingin aku kembali jadi profesor, mengajar mereka. Aku baru-baru ini menyetujuinya. Kalau begitu, kamu jadi guruku. Cepat bilang halo, guru. Halo, guru. Berhenti. Parkir. Maibah, ini pria kaya dan tampan macam apa? Sangat tampan. Benar-benar tidak tahu siapa yang beruntung. Menjadi pacarnya. Apakah kemarahanmu sudah mereda? Sudah waktunya pulang. Xiao Yichen, aku harap kamu menyadari posisimu. Kita sudah bercerai. Aku belum menandatanganinya. Bagaimana kamu bisa bercerai? Apakah kamu benar-benar belum menandatanganinya? Apa ini? Harapan ulang tahun. Pengalihan hak milik villa ini. Ditandatangani tanpa dilihat. Tidakkah kamu takut itu surat perceraian? Apakah kamu tega? Hanya karena aku di pernikahan. Meninggal kamu. Kamu harus bertingkah seperti ini ya. Kenapa? Tuan Xiao, jangan-jangan kamu sudah tahu. Cuma bukan pasangan yang baik. Baru main kali kan? Kamu? Baik. Aku tahu kamu tidak suka. Aku berhubungan dengan Cumo. Aku janji tidak akan lagi. Sudah, kan? Pulang bersamaku. Tuan Xiao, mohon jaga sikapmu. Jangan takut, ada aku di sini. Kamu siapa? Lupa memperkenalkan diri. Namaku Chen Changjing. Aku senior Lin Han. Selain itu, juga yang menyusun pengacara perjanjian perceraian. Xiao Yichen ini adalah sekolah, bukan tempatmu bertingkah seperti tuan muda. Lin Han. Aku tak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Kukatakan sekali lagi, pulang bersamaku. Bos Xiao, jangan berlagak sok sayang lagi. Dulu adalah dulu. Sekarang hubunganmu dengan Cumo seperti apapun, sudah tak penting bagiku. Tolong tunjukkan sedikit tanggung jawab sebagai pria. Kalau putus, putuslah sampai tuntas. Jangan ganggu aku lagi. Bos Xiao, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kembali ke perusahaan. Tuan muda, Anda sudah minum 1 botol sendirian. Kalau terus minum, tubuh Anda tidak akan kuat. Di mana foto pernikahan di dinding? Mengapa disimpan? Bukan saya yang menyimpan fotonya. Itu Nyonya sendiri yang membuangnya ke tempat sampah. Bisakah ditemukan kembali? Foto itu dibuang sendiri oleh Nyonya. Keluar rumah. Saya juga tidak tahu di mana bisa mencarinya. Tuan muda? Tuan muda. Halo, 120. Lin Han.
Linhan. 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 Oh. Linhan. Kakak Yichen, aku di sini. Linhan. Kenapa kamu di sini? Aku langsung datang begitu mendengar kamu ada masalah. Kakak Yichen, kamu tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Tidak apa-apa. Linhan tidak datang? Kami juga ingin istri kakak datang. Masalahnya, istri kakak memblokir kami di telepon dan WeChat. Dia bahkan tidak mau melihatmu meskipun kamu terluka. Dia tidak layak untuk kamu cintai. Kenapa kamu masih memikirkannya? Kakak Yichen. Xiaohan, apa kamu baik-baik saja dengan Xiao Yichen belakangan ini? Cukup baik. Kamu berbohong. Apa kamu bercerai dengan Xiao Yichen? Bu, jangan asal nebak. Ibu mertua sudah cerita semuanya padaku. Xiao minum alkohol, sampai luka dan dirawat di rumah sakit. Dulu dia akan memberi kita 500.000 yuan untuk biaya berobat kita. Kita harus belajar bersyukur. Tante, Xiaohan, aku tahu Chener bersikap tidak baik padamu. Seandainya aku jadi kamu, aku juga akan meninggalkannya. Tapi aku hanya berharap, bahkan jika kalian akan bercerai, bisa berbicara baik-baik dengannya secara langsung sekali. baik. Kak Yichen, Sepertinya aku datang di waktu yang tidak tepat. kamu datang buat apa? Belum cukup kamu menyakiti Kak Yichen? Xiaoyi yang menginginkan suami orang. Berhak apa mengatakan ini? Kamu, Cumo, kamu pulang dulu saja. Kalau begitu kami juga pergi. Tidak akan mengganggu Kak Yichen. Berdua dengan kakak ipar. Makanlah. Kamu datang menjengukku karena khawatir, kan? Jangan berpikir macam-macam. Ibumu yang bilang kamu tidak mau makan, suruh ku bicara denganmu. Kamu makan atau tidak? Kalau tidak, aku ambil piringnya. Siapa bilang aku tidak mau makan? Xiao Yichen, kuharap ini adalah terakhir kalinya. Kita bertemu. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Mengapa? Kalau sudah tidak suka, putus saja. Bukankah itu hal yang sederhana? Xiaohan, aku tidak punya hubungan apapun dengan Cumo. Aku tidak menyukainya. Tidak suka. Kalau tidak suka, mana mungkin demi dia? Kau meninggalkan istrimu di pesta pernikahan? Tidak suka? Kalau tidak suka, mana mungkin merawatnya? Sampai ketiga kali itu, suka ya suka. Tidak suka ya, tidak suka. Xiao Yichen, aku selalu setia pada hatiku sendiri. Tidak sepertimu. Aku kenapa? Tidak sepertimu. Di dunia nyata seorang direktur, tapi di dunia perasaan seperti bayi besar yang kekanak-kanakan. Menyukai Cumo, tapi tidak berani bertindak. Memperlakukan aku sebagai alat, ingin keluar, tapi masih terbelenggu masa lalu, sambil berharap masa depan. Sudah 5 tahun, aku lelah. Perasaanku padamu juga sudah kau sirna habis. Sampai di sini saja hubungan kita. Semoga kau dan Cumo langgeng selamanya. Ya, perjanjian cerai. Sudah kutaruh di laci meja samping tempat tidur. Desember 2020. Ini pertama kalinya ada yang menemani aku menyambut tahun baru. Tapi aku sama sekali tidak bahagia. Yichen, ayo kita berfoto. Jangan, tidak perlu. Karena tempat yang dia bawa aku datangi adalah tempat favorit cinta pertamanya.
1 Oktober 2021. Hari pernikahan kami. Aku tetap tidak bahagia. Yechen, steig ini enak. Cepat makan. Pergi setelah selesai. Aku agak lelah. Karena restoran yang dia pilih adalah tempat dia dulu mengungkapkan perasaan pada cinta pertamanya. 10 September 2024. Cinta pertamanya kembali ke Indonesia. Aku tahu. Aku harus pergi. 31 September 2024. Aku memutuskan untuk pergi. Xiao Yichen, aku tidak mau kamu. Tuan muda, kamu tidak apa-apa. Menurutmu, apakah dia akan kembali? Jujurlah, aku tidak akan menyalahkanmu. Tidak akan. Tuan muda terhadap nyonya sama sekali tidak baik. Tapi nyonya kepada tuan muda berbuat baik sepenuh hati. Hanya saja di hati tuan muda hanya ada Nona Cumo. Begitu, ya. Bagaimanapun, ini akibat perbuatanku sendiri. Ayo, minum. Minum lagi. Xiao Yixin, kamu gila. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Masih mau minum juga? Kak Ichen, kesehatanmu penting. Minggir. Apa yang terjadi? Dia sedih sekali. Jangan-jangan karena Cumo? Mungkin. Cepat telepon Cumo. Suruh dia membujuk Kak Ichen. Kak Ichen, kamu ternyata masih mencintaiku. Kak Ichen, Cumo, cepat ke sini. Bujuk Kak Ichen sekarang. Nanti dia mabuk lagi. Iya, kamu cepat bujuk dia. Dia paling dengar kata-katamu. Kak Ichen, jangan minum lagi. Aku antar kamu pulang. Pergi. Kak Ichen, dia ini Cumo. Aku tahu dia, Cumo. Suruh dia pergi. Tidak dengar jelas? Panggil Linhan. Suruh Linhan jemput aku. Xiao Yixin, kamu dan Linhan sudah bercerai. Kamu benar. Akulah yang kehilangan dia. Dia tak akan pernah kembali. Xiao Yichen, sekarang apa maksudmu? Kamu benar-benar mencintainya? Kalau begitu, aku bagaimana? Kalau begitu, aku harus bagaimana? Cumo, Xiao Yichen bicaralah. Kau benar. Aku memang bodoh. Hari ini aku baru mengerti. Orang yang menemanimu sejak kecil adalah aku. Dia hanyalah pengganti yang kau carikan untukku. Apa kelebihannya? Dengan apa dia bisa bandingkan dengan aku? Dia baik. Akulah yang tidak baik. Aku akan membawanya kembali. Ini salahku. Sekarang kau menyesal. Apa gunanya? Dia sudah bercerai denganmu. Kuberitahukan padamu. Bahkan penggantian pernikahan juga dia yang mengusulkannya. Apa? Sudahlah. Akulah yang mengajukan cerai dengannya. Aku akan membawanya kembali. Kak Ichen, kau serius? Kalau Linhan tidak setuju untuk rujuk bagaimana? Kalau begitu, terus saja kejar. Berapapun lamanya. Jika kau masih ingin pergi ke luar negeri, aku akan memberimu sejumlah uang. Tapi jangan pernah kembali lagi. Xiao Yichen. Sudah ketemu tempat tinggal Linhan, kan? Beli seluruh gedung itu untukku. Tunggu. Kenapa kamu ada di sini? Saya pindah rumah. Tinggalnya di lantai 2. Lantai 2. Bukannya keluarga di seberang saya itu tidak menyewakannya? Saya sudah membelinya. Saya tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi saya ingin mengingatkanmu, kita sudah bercerai. Jangan ganggu hidupku lagi. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin dekat denganmu. Bisa melihatmu setiap hari sudah cukup. Kamu jangan khawatir. Saya pasti tidak akan mengganggu hidupmu.
Pak, barangnya taruh di sini saja. Baik. Cepat, bantu saya. Jadi beginikah rasanya ditolak orang? Sial. Sudah menunggu berapa lama? Siap. Hanya setengah jam. Bahkan jika kamu sengaja bertemu seperti ini selama 100 tahun, kita tetap tidak mungkin. Bagaimana kalau aku mengantarmu ke sekolah? Kenapa? Dia masih mengganggumu? Apa perlu aku laporkan ke polisi? Sudahlah, biarkan saja. Itu, aku lihat belakangan kamu tidak ada kuliah ya. Aku punya teman, memberikan aku 2 tiket pesawat ke luar negeri. Aku sendiri tidak bisa menghabiskan keduanya. Apa kamu mau? Lain kali saja. Aku masih ingin belajar. Oh, belajar sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Baiklah, baiklah. Aku mengaku, teman itu sebenarnya. Pergilah. Kebetulan aku juga ingin bersantai. Baiklah. Tuan muda, Pulang kuliah selarut ini? Kenapa jam 11 belum pulang? kami menemukan Linhan terbang ke Hainan. Sepertinya dengan Chen Chengking Pagi Belibua. Hal yang sangat penting ini. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Segera pesankan tiket pesawat untuk malam ini. Aku hanya tahu Kak Ishin pergi ke luar negeri. Kalau kamu ketahuan, jangan sampai bilang itu aku yang memberitahu. Xiao Yexian, kamu mengikuti orang lain dari belakang seperti ini? Kamu tidak merasa terganggu? Aku hanya ingin satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku takut jika aku tidak ada. Akan terlewatkan. Tenang saja, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan membuatmu melihat perubahanku. Kakak Yishin, bukankah kamu bilang akan menemaniku berfoto? Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu kesini? Heubahong, inikah perubahan yang kamu katakan? Kurasa kalian masih seperti dulu. Dan lagi, perubahanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah berubah. Ini pacarku. Meskipun aku baik hati, tapi aku bukan orang yang lemah. Jika kamu mengganggu pacarku lagi, Bingsin, aku tidak akan sungkan terhadapmu. Aku tidak akan sungkan terhadapmu. Ayo pergi. Sebenarnya kamu sedang apa? Bukankah sudah kukatakan, kalau kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi? Dia jelas-jelas tidak mencintaimu. Itu bukan urusanmu. Linhan, kamu telah membuatku menderita. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, kamu juga jangan berharap. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Maaf ya, barusan aku menggunakanmu sebagai tameng berpura-pura jadi pacarku. Tidak apa-apa. Aku sangat suka perasaan ini. Baik, pesan 1 kamar. Zinta, maaf kalian berdua. Kamar standar hotel hari ini sudah penuh. Sekarang hanya tersedia kamar pasangan. Tidak tahu apakah boleh? Tidak ada kamar lain? Maaf kalian berdua. Sekarang musim puncak. Benar-benar tidak ada kamar yang tersisa. Kalau begitu bagaimana jika kita ganti hotel? Tidak perlu. Ambil saja kamar pasangan. Baik. Terima kasih. Ini kartu kamar Anda. Terima kasih atas pengertian kalian berdua. Di Yalom Depan Hotel. Malam ini akan ada festival lampion. Banyak pasangan akan datang nanti. Saya sarankan kalian mengunjunginya. Terima kasih. Ayo pergi, sama-sama. Lihat itu. Ini uang muka. Kalau berhasil, kalian dapat 10 kali lipat. Yang ini. Ini bagus. Suka? Maaf,
Ini? Boleh. Saya ambil 2 ini saja. Aduh, dompetku dicopet. Pasti orang yang menabrakku tadi. Ada barang penting di dalamnya? Paspor, ponsel, kartu kamar, semuanya. Kalau tidak ketemu, malam ini kita tidak bisa menginap. Tunggu di sini. Kau, ikut aku kalau tak mau mati. Berbalik badan. Hai! Kalian mau uang, ya? Aku akan telepon bank sekarang untuk berikan semua uang padamu. Jangan macam-macam. Kalau hari biasa, setelah aku main-main denganmu, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Tapi hari ini kamu sial. Ada orang yang mau membeli nyawamu. Siapa? Tanya saja di neraka nanti. Linhan, dasar kamu bodoh. Tak pernah menyangka akan mengalami hari seperti ini, kan? Kenapa? Xiao Yichen. Kenapa Linhan pantas kamu lakukan ini untuknya? Kenapa? Linhan, Tanganmu. Hati-hati. masih mau jadi pahlawan penyelamat ya? Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Kalian siapa? Kalian mau apa sebenarnya? Jangan macam-macam. Jangan bergerak. Hei, Zhang Qiang. Pria itu pacarku. Lepaskan dia. Nona Chu, kamu tahu sendiri peraturan di dunia kami. Siapapun yang melihat wajah asli kami harus mati. Linhan, kamu tidak apa-apa. Sial, kita tertipu. Bos, di mana gadis yang tadi membeli barang darimu? Gadis itu dibawa ke arah sana. Mereka ingin membunuhku. Xiao Yichen yang menyelamatkanku. Ayo pergi. Buka, kamu ku kepebat. Kamu tidak apa-apa? Dia bisa menanganinya sendiri. Rupanya beginilah rasanya ditinggalkan. Sungguh menyakitkan. Ya ampun, ini. Bu, Aduh, kamu membuatku kaget. Kamu tahu, kamu melarikan diri sendirian ke luar negeri. Dan kamu. Dokter bilang, luka di perutmu kalau lebih dalam 1 sentimeter, nyawamu bisa tidak tertolong. Kamu tahu? jangan marah. Lain kali aku tidak akan. Kamu? Siapa yang membawaku ke rumah sakit? Apakah Linhan? Apa dia di sini? Bukan. Seorang pria bernama Chen Changqing yang membawamu ke sini. Dia cuma tergores lengan sedikit. Sudah lama pulang. Bagaimana denganmu? Pingsan berhari-hari. Linhan ini. Aku tahu. Dia pada dasarnya baik hati. Selalu memberi ruang. Sehari-hari tanpa baik-baik saja. Tapi sebenarnya dia sangat teguh pendirian. Kalau dia sudah memutuskan, kamu tidak bisa mengubahnya. Aku. Takdir kalian berdua sudah habis. Jangan memaksakan diri lagi. Kalau terus mengganggunya, kamu hanya akan membuatnya lebih membencimu. Kamu tahu, selain itu, kalau kelakukan bodohmu terulang, keluarlah dari negeri ini. Dengar?
Nona Cumo, kami mencurigai Anda sebagai dalang dalam kasus pembunuhan bayaran. Kami akan menahan Anda untuk penyelidikan. Bukan aku. Kalian salah orang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Simpan itu untuk hakim. Lepaskan aku. Katanya Xiao Yichen keluar dari rumah sakit hari ini. Kamu benar-benar tidak pernah menjenguknya sekalipun? Menjenguknya lagi hanya akan membuang waktu kita berdua. Lagi pula, aku juga bukan gadis bajingan yang suka menggantung orang. Urusan putus seperti ini harus tegas. Masa, kamu ingin aku menjenguknya? Tidak. Menurutku, ini baik saja. Lin Han. Ada apa? Aku menyukaimu. Maukah kau menjadi pacarku? Aku bercanda. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Baiklah. Aku pergi dulu. Apa rencana ke depannya? Belajar untuk ujian masuk pascasarjana, lalu kembali menjadi pengacara. Mengembalikan 5 tahun yang kacau ke jalur yang benar. Kurang lebih seperti itulah. Ini juga cukup baik. Tunggu. Kita ke depannya. Masih berteman? Bisa dibilang begitu. Lin Han. Semoga sisa hidupmu bahagia.